Halo misal kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang barengan gue Togi Sinaga. Dan Gestar kali ini kedatangan tamu yang memiliki talenta luar biasa. Kira-kira siapa? Welcome Rafael Tan. Oh, atau enggak ini ya Mamang Mamang Rafael. Iya, Rafael. kalau udah tampilannya gini kayaknya lebih enak ya manggilnya Mamang Rafael gitu. Nama ini berbeda. Kalau dulu kan terkenal dengan Rafael Smash Iya, juga ya. boy band. Boy band. Iya. Masih aktif juga. Boyband masih aktif, sekarang sudah menjabat sebagai Duta Seblak Indonesia Duta juga. Seblak Indonesia. Gitu. How are you? Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Oke. puji Tuhan baik. Sekarang Oke. lagi seneng-seneng masak, seneng-seneng makan gitu. Seblak ya, Duta Seblak. Seblak. How does it feel to be Duta Seblak? Menyenangkan. Pertamanya awal-awalnya agak sedikit bingung kenapa tiba-tiba netizen pada menobatkan aku menjadi Duta Seblak Indonesia gitu. Tapi lama-kelamaan setelah berjalan 1 tahun happy aja, dibawa enjoy aja. Jadi lebih dekat lagi dengan followers gitu. Karena mereka tuh sekarang menganggapnya aku tuh sebagai tetangganya mereka gitu. Jadi kapanpun kita bisa interaksi gitu, kayak kalau dilihat dari komen-komen tuh, aduh kalau dulu kayaknya susah digapai ya sebagai boyband, kalau sekarang tuh udah kayak tetangga sendiri gitu. Oke. Berarti sebagai Duta Seblak ini bisa ini loh ya, menilai atau enggak bisa ngejudge cicipan makanan seblak juga ya. Nah hari ini gue baru aja bikin nih seblak, mungkin bisa dinilai seberapa nilainya dari 1 sampai 10. Pelayan, nggak bercanda. Ada teman di sini. Ada seblak juga, oh iya. Ini ada Natalie ini, terima kasih. Ini bikinan dari teman-teman nih. Kira-kira nih boleh dicicipi, ini enak banget sih ini. Iya, ini gue bikin dari hati. Oh ini dari Togi yang bikin? Iya. Waduh, nah boleh. ini kira-kira rate-nya, tapi harus jujur. Iya, Bisa harus jujur ya. Enak atau enggak kurang mungkin santan atau bukan santan sih, lebih apa ya? Kita hirup dulu wanginya. Wanginya kencurnya ada sih sedikit ya. Coba kita cobain dulu nih. Boleh tuh, ini kayaknya enak tuh. Saya juga belum nyobain juga sih setelah masak ya. Mari kita eksekusi tetangga. Jadi lapar nih lihat Mamang Rafael makan ya. Tapi enak ini. Enak ya? Enak. Oke. Kencurnya berasa, pedasnya berasa. Ingredientsnya apa sih biasanya untuk seblak? Kalau seblak itu pokoknya yang paling utamanya adalah kencur. Kencur? Iya, kalau nggak ada kencurnya itu kayak bukan makan seblak, itu mah makan kayak sayur sop dikerupukin gitu. Terus kadang-kadang juga ininya apa, cabenya juga kurang berasa. Apakah harus pedas seblak itu? Atau tergantung selera. Oke. Cuman identiknya kalau seblak itu kan pedas gitu, banyak cabenya. Kalau yang aku tuh banyak cabenya gitu. Nah, ada levelnya kah untuk Mamang Rafael ketika bikin seblak ini? Kalau di kedai aku yang di Garut, ya ciri khasnya apa sih sebenarnya? Nah itu sebenarnya levelnya bisa diatur, misalnya nggak mau terlalu pedas atau yang original juga bisa. Cuma kalau misalnya sekarang kan aku sudah jualan di seblak kemasan, seblak instan, itu semua sama level pedasnya, nggak bisa dibeda-bedain gitu. Jadi level pedasnya di tengah-tengah lah. Yang nggak terlalu suka pedas bisa makan, yang suka pedas banget juga tetap bisa makan. Mungkin kalau yang suka pedas banget tinggal ditambahin cabai rawitnya lagi. Boleh minum kalau memang kepedesan atau nggak memang kurang pedas juga sih ya? Lumayan pedas ya. Iya. Tapi enak ini. Enak ya? Oke. Natalie itu tuh enak tuh, Natalie itu katanya bikinan kamu tuh ya, luar biasa. Terima kasih loh. Nah, terkait dengan ini ya, menjadi duta seblak. Pernah kepikiran nggak sih tiba-tiba from group band tiba-tiba sekarang terjun di dunia atau kuliner? Gak sama sekali. How did it started? Gimana mulainya? Jadi sebenarnya waktu itu tahun lalu 2023 aku tuh ya pokoknya after pandemi itu tuh aku sudah hopeless dengan sosial media yang aku punya gitu. Why? Jadi karena bayangin aja Kang nih ya, aku panggilnya Akang nggak apa-apa ya. Iya Kang. Bayangin aja followers aku tuh waktu itu di Instagram 1,7 juta. Terus kalau aku posting paling yang nge-like-nya cuma 700 orang Kang. Itu sisanya kemana saya nggak tahu. Jadi saya sudah hopeless banget dengan sosial media saya. Jadi apapun saya posting waktu itu. Mau saya lagi nyiram tanaman saya posting. Tapi ternyata lebih banyak views-nya daripada saya yang pakai OOTD beli baju mahal-mahal yang nge-like-nya cuma 500. 700. Tapi kalau saya lagi nyiram tanaman gitu pakai baju rumahan gitu, yang like bisa 11.000 gitu lumayan. Ternyata ya, tipe orang itu suka ngeliat kosnya kita lagi kurang
bahagia atau gimana kali ya? Kalau Iya, gimana iya, ya? iya. Mungkin sukanya sesuatu warga Indonesia melihatnya, oh ada tuh aktivitas yang lain selain nyanyi mungkin Betul, ya. betul. Jadi, mungkin orang-orang juga kalau misalnya mau ngelihat keren-kerenan mah waktu aku di panggung gitu. Iya, iya, Mungkinnya iya, dia iya, pengen iya. lihatnya di yang kalau di rumah tuh seperti apa. Iya, Jadi waktu itu pas lagi ke Garut, aku lebaran pulang kampung, oke, aku tuh sama keluarga tuh memang doyan banget makan. oke. Malam-malam lapar, Mhm, terus aku mau, order makanan yang langganan aku ada warung 24 jam lah, oke. delivery gitu. Iya. Terus kita, chat ke pedagangnya nggak Mhm, dibales-bales, mhm. keburu lapar, ya Iya, udah aku bilang, "Dek, ada makanan apa?" "Udah heeh. kita coba bikin nih, ada seblak," katanya. Iya. "Seblak?" Aku bilang, "Seblak apa ya?" Terus udah gitu, "Udah diem aja cenah Kakak mah diem aja, nanti Mhm, Dede bikinin." Terus udah oke. gitu pas pas malam-malam bayangin Mhm, Kang jam setengah satu malam, mhm. adek aku tuh ngulek gini, "Ngapain?" Tapi sebelumnya nggak tahu seblak itu apa? Sebenarnya tahu kalau seblak itu kan sekarang yang kayak begini nih kuah-kuahan. Kalau yang aku tuh Oh, seblak coet tuh yang pakai kerupuk kerupuk, warna putih, siram ya? yang pakai minyak disiram Iya minyak iya iya gitu. iya, oke. Nah, terus udah gitu kan aku yang lagi nyampah di sosial media ngelihat, adik aku ngulek malam-malam, "Bentar Dek, aku mau videoin," Iya, gitu. Udah divideoin, cara heeh, masaknya juga kayak unik banget menurut right. aku, terus aku review sambil makan gitu, sambil makan Mmm, review terus diselipin lah bahasa-bahasa Sunda, iya karena pikir aku lagi di Garut gitu iya. kan. Ya udah di-posting aja, itu juga postingnya juga nggak dipikirin kayak, "Oh ini Konsepnya jam kayak rame, gimana? ini jamnya Bener, rame nggak?" iya 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 Jam iya. 2 pagi saya posting, Kang. Nah, ah hah. Terus pagi-pagi pas aku lihat, kenapa yang nonton udah 800.000 orang. Wow, Terus aku tuh kayak kaget gini, dibiarin besoknya banyak banget yang nge-tag ke aku, mmm, ngiler ngelihat, Kak Rafael bikin seblak jadi rikuk di rumah karena, resepnya tuh gampang. mudah dibikin Iya mudah ya? dibikin, jadi, Oke. bahan-bahannya juga banyak yang ada di dapur, bahan-bahan dasar. Mhm, Dari situ banyak yang nge-tag, tiba-tiba, views-nya nambah terus mhm, terus akhirnya, banyak yang ngubungin kayak, mhm. pengen ngundang dari situ Mmm. akhirnya. Nah, waktu viral itu sempet nggak sih susah untuk mencari kerupuk kulitnya itu? Untuk Nah, masak? itu dia, pas lagi waktu si seblaknya ini viral, katanya Mhm. banyak yang laporan ke aku, kan jadi pada pengen ngerikuk, Bener, cuman katanya susah dapetin kerupuknya. yes. Aku juga kayak, "Aduh emang iya ya?" Iya Aku iya. akhirnya membuktikan sendiri ke Iya, pasar, aku nyari, "Bu ada kerupuk mawar?" mhm, Aduh habis, ada ibu-ibu juga yang nggak kenal sama aku. Terus aku bilang, "Bu ada kerupuk mawar?" mhm. Habis tuh gara-gara siapa tuh si Rafael itu katanya, "Mau buat bikin seblak kan?" Iya 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 "Iya," iya gitu, iya aku iya bilang, iya. "Iya gitu Bu," Mhm. oh gitu, "Iya habis sekarang mah udah susah," katanya. Kalau ada pun juga jadi mahal kerupuknya, Oh, jadi gara-gara gitu. Rafael, Mamang Rafael nih ya, jadinya si kerupuk bunga ini jadi mahal ya? Karena Jadi viral ya? tapi nggak apa-apa jadinya laku kan, jadi Bener, iya iya ada iya iya. tukang kerupuk waktu itu yang Mhm, akhirnya, mhm, DM ke saya, mhm. dia bilang kayak, "Aduh Kang makasih banget," Iya, katanya, "kita tuh tadinya memang udah mau menjual si mesin bikin kerupuk ini, dia oke. cuma punya satu, Iya. akhirnya bukan dijual jadinya nambah lagi 2 mesinnya, karena Wow. saking banyaknya permintaan, Iya, jadi akhirnya dia beli mesinnya 2 lagi." oke. Nah, mungkin terkait dengan teman-teman dari Smash sendiri, Mhm. bagaimana responnya mereka? Mereka Kamu sekarang juga jadi seorang, sebagai food enthusiast iya atau enggak iya. duta ini ya, gimana tuh? Sebenarnya mereka juga kayak, ya sedikit kaget, cuman kayak, "Wah Something edan positive, ya gitu edan, ya, iya, iya iya edan iya iya. iya sih." Maksudnya kenapa bisa nge-switch-nya tuh nge-switch banget Iya. gitu. Tapi akhirnya ya udah mereka happy aja, ikut-ikut happy Oke oke aja. oke. Nah, sampai tiba-tiba, mungkin bersama dengan adik juga ya, Mhm, kita usaha yuk karena viral kayak gini-gini." iya. Itu bagaimana? Memang dengan isengnya kan karena ketika di awal pandemi kan orang-orang tiba-tiba jadi, chef, Iya jadi iya iya masak kayak iya, gitu ya? betul Apakah betul. begitu juga? Kalau kalau untuk yang akhirnya memutuskan untuk jualan, Iya, sebenarnya tadinya juga nggak kepikiran untuk dibikin seblak kemasan instan ini. oke. Cuma banyak banget teman aku yang tadinya Mhm, memang dia udah sudah, jauh lebih dulu berbisnis, kayak makanan mhm, kemasan gitu-gitu, oke, "Ini sayang banget kalau misalnya oke nggak dijual, peluang banget." oke, Terus aku akhirnya ngobrol lah sama adik aku, mhm, "Gimana nih kalau kita coba aja, bisnis rumahan tapi iya, akhirnya kita bikin kemasan yang dijual," gitu. mhm, Itu juga kayak maju mundur terus, iya ini iya bakal iya, bisa nggak bakal oke bisa nggak? oke, Takutnya kan kewalahan gitu. Jadi oke. akhirnya ya udahlah,
kalau belum dicoba kan kita nggak tahu ya. Benar. Akhirnya kita memberanikan diri, Oke. bertiga aku, adik aku sama suaminya. Oh, Akhirnya kita oke. konsepin Family business. ya family business, ya udah akhirnya diproduksi, itu pun juga, produksi pertama paling banyak itu cuma bisa 500 bungkus. Oke. Itu 500 bungkus nggak nyampe 1 jam udah habis. Jadi kita yang Wow. kayak kewalahan, aduh gimana, harus nunggu lagi, nunggu Iya masak iya. dulu dan lain sebagainya. Iya Tapi iya. seiring berjalannya waktu udah tahu flow-nya, terus Oke. kita akhirnya, rekrut karyawan, Mhm terus, mhm. sekarang juga bumbunya juga kan sekarang teknologi maksudnya Lebih alat-alat mudah, lebih canggih. canggih. Jadi ternyata ada mesinnya untuk menggiling bumbu supaya seperti yang Oh, nggak perlu pakai diulek tangan itu. lagi kita ya, Iya pakai capek, ulek-ulekan nih capek ya. capek, 500 bungkus ngulek gini, berotot ininya Otot tuh itu ada ya. jari-jarinya, Iya iya. Nah, gitu. mungkin orang pengen tahu juga apakah lebih menguntungkan, sebagai pengusaha seblak kah atau seorang penyanyi? Tahan dulu. Gestar yang bermanfaat tetaplah bersama kami. Very good, very well. Tayeun namina seblak Rafael. Kui digalehan, kui dipeseran daripada penasaran. Ya kembali lagi di Gestar masih bersama Mamang Rafael. Tadi kita sempat tanya nih, apakah lebih menguntungkan nih sebagai seorang pengusaha atau seorang penyanyi nih? Gimana nih? Kalau menguntungkan, kayaknya lebih menguntungkan menjadi duta seblak Duta Seblak Indonesia. Indonesia. Kalau misalnya berjualan seblak pun juga kadang-kadang ada sepinya juga Iya, Kang, gitu. musiman ya. Iya, nyanyi juga sama lah sebagai entertainer juga ketika kita lagi banyak job ada, tapi Yes. kalau lagi sepi job nggak ada. Mhm Nah kalau mhm. kemarin pas lagi jadi duta seblak mah enak banget Kang. Jadi, apa, banyak undangan off air masak gitu ya, Oke. udah makan aku memang suka masak juga, terus banyak Oke. ketemu ibu-ibu ngehibur Iya gitu. iya iya. Dari, apa, off air, Mhm. masak seblak jalan gitu, terus, Oke. bisnisnya juga jalan Lama-lama buka kelas masak ya, lama-lama mungkin jadi ya. tapi belum sampai ke situ sih, Kang. Masaknya cuma bisa ya paling yang expert cuma masak seblak aja, kalau masak yang lain masih kalah lah aku, nggak bisa gitu. Nah, terkait dengan, musik, kemarin habis ngeluarin lagu Heeh, single terkait baru. single baru. Mhm. Ini terkait dengan seblak juga ya? Bisa Iya. cerita sedikit mungkin? Iya, emang sebenarnya juga dari awal, seblak ini akhirnya viral, waktu itu tuh Mhm. pengen kepikiran karena kan aku juga memang penyanyi gitu ya, Yes. pengen banget gitu, aduh, ini kayaknya saatnya untuk, bikin apa ya, bikin single yang berbahasa Sunda. Aku kan dari Oh, nama Jawa Barat, lagunya dari apa, Rafael? judul lagunya Seblak Rafael. Seblak Rafael? Iya, judul lagunya. Oke Memang, oke. apa, rencananya pengen, lagu pertama aku tuh ya identitas aku yang identik dengan seblak Iya ini iya gitu. Jadi iya. tapi waktu pas lagi awal-awal seblak viral itu kita nggak punya waktu untuk rekaman aja susah Mhm. gitu Iya ya. Jadi iya akhirnya iya. baru terrealisasikan di tahun 2024 Boleh ini. sedikit teaser buat kita untuk si mungkin bagian liriknya mungkin? Liriknya, Untuk lagu ini mungkin sedikit aja mungkin? liriknya tuh yang paling ikonik tuh ada very good, very well. Oke. Tah ieu namina seblak Rafael gitu, very good, Oh. very well. Ini namanya seblak Rafael, Oh, ayo oke dibeli oke gitu. oke 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 oke. Dan itu sudah, keluar sebulan yang lalu ya? Iya, hampir sebulan lah, hampir Oke sebulan. oke oke. Mungkin karena memang kita ngerayain 17 Agustus, Mhm. ada nggak sih mungkin, aktivitas atau enggak lomba-lomba yang ingat waktu masa kecil, ikut lomba 17 Agustus Oh 17 juga? Agustus Iya. masa lalu yang Atau tahun lalu ikutan juga lomba di komplek gitu? aku tuh sebenarnya pengen ikutan panjat pinang ya, Nah, tapi belum mudah terrealisasikan. nggak sih sebenarnya? Kayaknya susah Kang, Iya. ya itu licin banget ya. Terus kayak tiba-tiba udah nyampe atas, tiba-tiba yang Nggak tahu dapet turun cuman gimana. baskomnya doang, embernya doang ya, TV-nya nggak dapet gitu. Iya iya. Kalau lomba-lomba dulu pas lagi kecil paling lomba yang, kelereng di Kelereng, sendok gitu, kerupuk. makan Iya, kerupuk atau enggak gitu. pensil di dalam botol gitu ya? Iya, Iya cuman iya. aku yang setiap tahun aku ikutan waktu itu pasti selalu ngisi acara panggung 17 Agustusan di Garut gitu. Jadi Oh, waktu itu kan oke. memang dari kecil udah ikut sanggar, bernyanyi waktu di Oke. Garut. Jadi setiap, Agustusan tuh setiap anak tuh misalnya, aku nanti ditaruh di panggung yang,
kecamatan ini, Oke. nanti yang lain di sini gitu. Jadi pasti oke, nyobain oke. panggungnya nyanyi. Oke, gitu. lebih ke ini ya, mengentertain juga Iya, masyarakat setempat juga ya. betul. Oke. Nah, terkait juga ada rencana mungkin Smash, apakah masih aktif juga kah? Smash masih aktif, puji Oke. Tuhan masih aktif dari waktu itu sempet vakum lama. Oke. Akhirnya kita mencoba balik lagi tahun 2019 tapi kepotong Covid lagi. Mm-mm. Tapi untungnya puji Tuhan setelah Covid kita masih komitmen untuk bisa balik lagi. Oh Dan wow. sekarang sebentar lagi juga ini kita mau keluarin single terbaru. Wow, Gitu. oke. Rencananya kapan ini rencananya? Mungkin Rencananya Smash sendiri? kalau tidak ada halangan mungkin di bulan Agustus. Susah nggak sih untuk gabungin lagi karena kan pasti kan teman-teman kan sudah ada yang berkeluarga, Iya, ada iya. aktivitas sendiri, you have your own juga Iya. sebagai duta seblak juga pengusaha nih. Mudah nggak sih untuk mempertemukan untuk kita latihan yuk hari ini yuk atau enggak? Atau memang harus dirinci nih tanggal untuk latihannya nih? Ya biasanya karena kan kita juga punya personal manager masing-masing, terus Iya. manajemen Smash juga ada. Akhirnya Oke. mereka yang akhirnya tektokan lah satu sama lain, Mhm. mencari misalnya kalau misalnya ada jadwal manggung itu tuh biasanya kita berlima tuh lebih memprioritaskan Smash dulu gitu Oke, biasanya. Kalau iya. karena kan di sini pun juga apa ya kita menyadari kita bukan apa-apa kalau tanpa Smash ini. Jadi kalau misalnya ada jadwal Smash yang bentrok sama kita, kalau sebisanya kita ambil yang Smash, belum deal sama yang jadwal sendiri ya kita Iya. ambil yang Smash dulu aja gitu. Oke, Pokoknya mah oke. Smashnya pasti dinomorsatukan lah di antara kita berlima. Benar-benar. Ada sih mungkin nyanyi sedikit terkait dengan apa yang mungkin lagu 17 Agustus yang suka atau kan kemarin kan tadi kan sempat bilang Kosnya waktu kecil sering tuh nyanyi Iya. di daerahnya. Mungkin kasih teaser mungkin nyanyi sedikit yang Mamang Indonesia Rafael gitu Indonesia ya. boleh. Waktu itu tuh yang paling aku ingat waktu kecil, waktu 17 Agustusan aku nyanyiin lagu Danau Toba, tahu nggak? Serius? Iya. Danau Toba? Danau Toba Oke. judulnya. Oke. Lagunya siapa ya? Julius Sitanggang Di gitu. Tanggang. Berarti lagu orang Batak dong ya? Iya, Oh, Horas kayaknya dong ya. Horas. Horas Ada juga Natali gitu ya. juga Horas tuh juga. Iya. Gini lagunya tuh. Oh Danau Toba, Danau Toba, danau indah dan permai. Oh Danau Toba, dan lupa. Lupa dia, nggak apa-apa. Nah, Pokoknya itu aja. menarik. Saya cuma tahunya lagu Batak Sinanggar Tulo, Sinanggar Tulo, Tulo. iya. Oh, Sinanggar Tulo itu doang Iya, tuh kayak gitu. iya. Habis itu lirisnya nggak tahu lagi kayak gimana ya. Oke, mungkin before kita closing juga, mungkin harapan dari Mamang Rafael juga terkait dengan ini ya, buat Indonesia ini bagaimana ini ke depannya atau nggak mungkin musik Indonesia ini ke depannya bagaimana? Kalau untuk Indonesia negara kita tercinta, aku benar-benar sangat nyaman tinggal di Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia tuh selalu ada kedamaian Amin. dan memang bisa semakin lebih maju dan lebih maju lagi. Jadi sekarang kita rakyatnya juga harus saling bahu-membahu untuk memajukan Indonesia gitu maunya gitu ya. Terus kalau untuk musik Indonesia Ya. sekarang jauh lebih apa ya? Lebih oke lah dibanding dulu. Mungkin kalau dulu masih banyak yang mengkotak-kotakan musik, tapi kalau sekarang kan kayak musik Sunda pun juga sudah bisa diterima, musik Jawa sudah bisa diterima. Semua genre tuh bisa diterima lah oleh penikmat musik Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan musik Indonesia yang sekarang. Iya. Yang terakhir mungkin rencana apa ke depannya? Mungkin mau buka usaha lain atau mungkin bikin franchise lagi sebelaknya atau mungkin ada menu lain rendang atau enggak mungkin saksang atau enggak arsik mungkin enggak? Siapa tahu ya, siapa tahu. Ya paling Karena tadi kan nanyain lagu ini tuh Danau Toba, siapa Danau tahu Toba. Oh gitu iya ya. benar, ke Nanti sana saya ya. menjadi orang yang bisa menyicipi juga tuh makanannya. Iya. Pokoknya selanjutnya pastinya aku bakal pengen mengembangkan bisnis kuliner aku lagi. Oke. Pastinya akan menambah menu-menu yang bisa dihadirkan dan bisa dinikmatin sama seluruh masyarakat Indonesia, nggak cuma di Garut aja kan aku Iya, store-nya iya. di Garut gitu. Paling itu dan paling karir bermusik sama Smash, karir bermusik aku juga sekarang kan baru belajar nih di musik Sunda gitu, jadi pengen lebih belajar lagi gitu. Oke, baik. Well, thank you very much Sama-sama, Kak. Mamang Rafael atas waktunya, sukses Amin. dengan ini ya bisnis seblaknya juga Amin, sama hatur Smashnya nuhun. juga. We're looking forward to the music Ya, coming up siap. soon Hatur. and success once again. Thank Ya you very terima much. for kasih your Kang time. Tobi. Alright guys, Guest Star will be back next time and we'll see you guys. Bye bye.